Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan bagaimana libur kalian? Apakah libur corona kalian aman, tentram, kalian sehat-sehat aja? Semoga kalian semua tetap sehat dan ya Oke, semoga kalian tetap di rumah, tetap no lab ya, tetap jadi wibu yang bertanggung jawab dengan tidak menyebabkan corona kemana-mana lagi. Oke, jaga diri kalian, banyak minum air putih, cuci tangan kalian selalu, dan kita tetap no lab setiap hari. Perintah isolasi dari pemerintah itu benar-benar sebagai sebuah anugerah bagi orang-orang no lab, karena ya itu kebiasaan kita hari-hari dong gitu kan. Kita nggak perlu keluar, kita nggak perlu capek-capek, kita harus tetap di rumah. Jadi untuk mengisi liburan kalian, kita bakal membahas anime-anime apa yang bakal rilis di musim Spring 2020 nanti. Selamat datang di Wibu Talk. Oke, baik, kita bakal langsung pergi ke livechart.me, our lovely website. Dan dari tren yang kulihat beberapa musim terakhir itu isekai memang agak redup. Serius, aku nggak lihat banyak isekai lagi gitu. Mungkin karena memang ya rating anime isekai yang ya tahu lah, isekai sampah-sampah tuh memang rendah gitu. Jadi orang kayak mikir aja lagi untuk membuat anime isekai baru gitu. Oke, kita udah buka websitenya. Ini ada Kaguya-sama wa Kokurasetai Tensai Tachi no Ren Aizono Sen Zuno-sen. Yes. Nah, aku belum namakan Kaguya-sama, baru sekitar 4 atau 5 episode yang baru kutonton, dan aku benar-benar pengen namatin lagi karena aku bakal pengen kali lanjut ke season 2 nanti. Jadi bagi kalian yang memang nunggu Kaguya-sama, ini hadiah untuk kalian. Kaguya-sama bakal hadir untuk kalian di musim Spring 2020. Yes. Selanjutnya ada Sword Art Online Alicization War of Underworld Part 2. Semakin mendekat klimaks cerita, karena ya kata orang yang di War of Underworld itu adalah salah satu bagian terbaik dari SAO, selain yang SAO bagian pertama di Aincard, lupa aku namanya. Satu lagi anime yang dapat season 3 atau season baru adalah ada Oregairu atau Yahari Orientation Love Comedy wa Machigai Tairu kan. Aku nggak nonton Oregairu, jadi aku nggak bakal ambil season 3 nya sih. Kalau memang aku bakal mau ngambil Oregairu lagi, aku bakal nonton dari awal, karena nonton dari season 3 tuh salah. Selanjutnya ada Shokugeki no Soma Go no Sara atau piring kelima atau hidangan kelima atau season 5 dari Shokugeki no Soma atau Full War. Ini aku berhenti di season 4 karena ya gak terlalu banyak yang terjadi di season 4. Itu mungkin masa-masa aku sibuk juga sih, jadi aku ninggalin banyak anime gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Nah, ini yang benar-benar jadi perhatian banyak orang, yaitu Kami no To atau Tower of God. Ini diangkat dari salah satu manhwa yang terkenal, yaitu Tower of God, yang sinopsisnya adalah rela puncaknya dan segalanya akan menjadi milikmu. Puncak menara tersebut terdapat semua yang ada di dunia ini, dan semua tersebut bisa jadi milikmu. Kau bisa menjadi dewa. Inilah cerita dari awal dan akhir dari Rachel, seorang wanita yang memanjat tower tersebut agar dia bisa melihat bintang, dan Bam, seorang bocah yang tidak butuh apa-apa kecuali cewek tadi. Aku nggak tahu main cerita dari Tower of God, tapi orang bilang Tower of God tuh seru gitu. Jadi aku bakal coba sih. Ini dari Telekom Animation Film. Aku pernah dengar sih. Selanjutnya ada Glade Near, action anjir ecchi dong. Wow. Cici Kagaya adalah seorang anak SMA biasa di sebuah kota yang membosankan. Tapi kemudian ketika seorang teman sekelasnya yang cantik itu terjebak di kebakaran gudang, dia menemukan sebuah kekuatan misterius. Dia bisa berubah menjadi seekor anjing berbulu dengan pistol revolver dan kancing di belakangnya, kayak kostum binatang gitu ya. Kemudian dia menolong nyawa si cewek, berbagi rahasianya dengan cewek tersebut. Tapi cewek tersebut sedang mencari sister nih kayak kalau di gereja, mungkin aku nggak tahu ya, kayak di gereja kayak sister gitu, kayak nun gitu, yang membunuh keluarganya, dan dia tidak peduli apa yang dia harus lakukan, walaupun dia harus menggunakan si Suichi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu membalas dendam. Action ecchi, misteri, seinen, supernatural. Aku gak terlalu into ecchi, tapi ada misteri dan supernatural di situ. Kalau memang keren, aku bakal coba 1 episode. Kalau memang enggak, ya udah. Hachinante sore wa nai desho. Ini nampak seperti isekai. Ichimiyo Shingo, seorang pekerja di sebuah perusahaan yang berumur 25 tahun, menceritakan soal dia ya, saya om lah pokoknya gitu kan. Ketika sedang memikirkan tentang hari esok yang sibuk, dia tidur.
Tapi ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan yang tidak dia kenal dan menyadari bahwa dia berada di tubuh seorang anak berusia 6 tahun. Wow, isekai kah? Maybe I can think about that. Kayaknya isekai. Ini adalah cerita tentang seorang anak, Gwendolyn Vaughn Baumeister, membuka jalannya menuju dunia yang kejam. Yes, no. Kayaknya aku gak bakal nonton sih. Skip. Fruits Basket second season. Ini yang dari season kedua dari remake-nya ya, dari yang season sebelum-sebelumnya. Dan aku gak nonton Fruit Basket. Dan ya, terima kasih. Honzuki no Geikoujo Shisho ni naru tame ni wa Shudan no erandai raremasen second season. Ini dah dikasih saran sih sama kawan aku, coba ini bagus animenya, tapi aku belum nonton karena ya shit. Nah, ini dari Trigger, dan ini salah satu anime yang menurutku graphically, secara grafik ya, itu cukup unik. BNA, nggak tahu kenapa BNA, I don't know pandangannya apa. Jadi menceritakan tentang di dunia tuh ada orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi half manusia atau campuran antara manusia dan hewan, dan mungkin nggak tahu penyebabnya gitu. Dan tiba-tiba suatu hari seorang anak bernama Michiru atau seorang cewek bernama Michiru ini yang awalnya normal gitu kan, terus tiba-tiba berubah jadi manusia tanuki gitu. Kalau kalian mau tahu tanuki itu kayak apa ya? Rakun nggak sih tanuki itu, kayak pokoknya this is tanuki. Oke, itu tanuki. Dan gitu dia berubah jadi manusia setengah tanuki, dan karena statusnya yang kayak mungkin dikucilkan sih, kalau dalam anime seperti ini mungkin dikucilkan, dia jadi harus pindah ke sebuah kota bernama Anima City yang merupakan kota tempat tinggal para half atau para manusia hewan tadi. Kemudian si Michiru ini bertemu dengan Shiro yang merupakan manusia serigala yang membenci manusia. Dari situlah si Michiru mulai belajar tentang kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh para manusia setengah hewan. Oke, dan mereka berdua akhirnya jadi sahabat, dan mereka mencari tahu kenapa si Michiru ini bisa jadi half atau manusia rakun tadi, atau manusia tanuki tadi. Ini dia yang aku bahas ketika aku bahas video soal Yotsubato kemarin, Kakushigoto. Kakushigoto adalah komik yang menceritakan soal mangaka yang bernama Kakushigoto, yang merupakan mangaka yang menggambar manga-manga yang vulgar, kayak bahasa kita manga-manga ecchi atau bahkan manga-manga hentai. Jadi kayak dia tuh menggambar yang tidak pantas lah gitu. Tapi plot twistnya, dia punya anak kecil, seorang putri yang bernama Hime. Anjir, Hime. Dia punya anak bernama Hime, dan dia tentunya sebagai orang tua dia nggak mau anaknya ini tahu pekerjaan aslinya, tahu apa yang dia buat selama ini. Ya itu dia. Jadi inti ceritanya itu kehidupan bersama dengan anak. Mungkin mirip dengan ini Yotsubato, dan kalau kalian pernah lihat sebelumnya aku pernah bahas ini juga. Ini hidup sama anak juga, dan keren. Ini keren, dan aku berharap mungkin Kakushigoto mungkin mirip-mirip, dan aku ingin dapatkan vibe Yotsubato lagi di situ. Aku bakal nonton. I really gonna watch it. It's gonna be good. Lanjut, Appare-Ranman. Ini yang menceritakan tentang samurai itu nggak sih? Tapi dia kayak di zaman apa gitu. Ceritanya berpusat di akhir abad ke-19. Setelah sebuah kejadian tertentu, seorang engineer bernama Sorano Appare dan seorang samurai bernama Ishiki Kosame terjebak di sebuah boat atau sebuah kapal yang pergi dari Jepang ke Amerika. Kemudian mereka berdua sampai ke Amerika, dan ya miskin. Karena mereka berdua kayak kesusahan atau miskin, mereka berdua memutuskan untuk berikut atau kayak ikut lomba di Trans America Wild Race, kayak lomba gitu, untuk memenangkan hadiah agar mereka bisa kembali ke Jepang. Dan ini kayak kompetisi gitu ya, kayak competition art, pokoknya gitulah. Dan oke, jadi kayak lomba gitu. Jadi mereka ikut lomba mengelilingi Amerika agar mereka bisa kembali ke Jepang. Karena ya mereka pun terjebak tiba-tiba di kapal dan pergi ke Jepang. Oke, konsepnya menarik dan aku bakal nonton sih kayaknya. Dari PA Works, jarang aku dengar PA Works lagi di anime yang aku nonton ya. Oh, ini dari Mappa, yes. I don't know why I really love Mappa. Aku entah kenapa ya, aku kayak anime-anime dari Mappa tuh kayak baru, fresh gitu. Terakhir kali aku juga nonton anime Mappa, yaitu Junction Terror, juga keren kali anjir dari Mappa. The Great Adolescence Symphony adalah dunia di mana musik itu nggak ada gitu, dunia di mana nggak ada musik. Kemudian seorang anak bertemu dengan Mew, seorang gadis misterius yang punya sebuah audio input jack. Wow, yang di Boku no Hero siapa namanya? Lupa aku namanya. Lupa. Kayak punya colokan jack kayak ini, kayak di bawahnya kayak punya colokan jack di badannya gitu.
kayak mutan gitu anjir. Ketika dia mencolokkan itu ke kayak amplifier atau speaker gitu, oke, sesuatu yang bakal mengubah dunia itu terjadi. Oh, jadi kayak di dunia tanpa musik datang seorang gadis yang ya punya kemampuan untuk menghasilkan musik. Dan itu keren menurutku. Aku benar-benar suka kerja dari Mappa. Itulah kenapa aku selalu suka Mappa gitu. Oh, ini komedi dari Sunrise cuy. Aku lama nggak denger Sunrise karena yang terakhir aku tahu yaitu Gundam sama Gintama. Dan ini menceritakan suatu malam di mana Minari Koda itu kayak lagi mabuk, terus dia curhat gitu. Curhat ke seorang pegawai radio gitu. Dia menceritakan semua rahasianya, semua kegalauannya gitu. Kemudian besoknya dia mutar radio, dan di radio itu terdengar, kayak semua curhatan dia malam tadi itu diputar di radio gitu. Jadi ketika dengar itu dia tiba-tiba lari ke stasiun radionya, terus ya ketika sampai di studionya dia malah jadi ikut talk show. Jadi kayak dipermainkan gitu, jadi kayak ikut talk show menjelaskan masalahnya yang disiarkan tadi gitu. Jadi malahnya dia jadi masuk ke dunia peradioan gitu. It's something new, nggak ada anime soal radio. Setahu aku nggak ada sih yang soal radio. Kayak aku bakal ambil Bungoto Alchemist Shinpan no Haguruma. Kamu berada di sebuah dunia di mana kamu bisa bertemu dengan penulis novel terkenal dari Jepang. Ya mungkin kayak Edogawa Ranpo atau kayak siapalah gitu, yang aku tahu cuma itu sih anjir. Oh, oke. Jadi kayak magic gitu nggak sih? Ya kayak fantasi magic di mana yang isinya tuh karakternya tuh ya kayak novelis terkenal gitu. Kingdom season 3. Oke, mungkin kalau Kingdom aku bakal nonton. Karena aku Kingdom mungkin season 1, season 2 aku nggak nonton animenya, tapi aku baca komiknya. Kayak setauku komik yang aku baca itu udah sampai ke season 3 ini, dan aku bakal nonton animenya. Karena ya kata orang season 1, season 2 Kingdom itu memang agak setengah-setengah animasinya. Tapi ketika aku lihat anime season 3 di trailer, it's good, dude. It's beautiful and I like that. Memang agak beda sih dari yang kubayangkan atau yang dari kubaca di manga. Memang agak slightly beda karakternya, beda suaranya gitu. Ya ketahui lah gitu kan, karena imajinasi itu kata memang beda dengan kenyataan. Tapi aku bakal nonton Kingdom season 3 dan aku benar-benar tertarik dengan Kingdom. Ceritanya bagus dan semuanya karakternya bagus. Iya, Major, anjir Major nggak tamat-tamat doh. Jadi mungkin itu saja yang anime-anime musim ini. Kesan aku ya, menurutku anime-anime musim itu memang banyak yang bagus tuh, kayaknya banyak slice of life, dan aku suka slice of life. Kayaknya aku bakal nonton banyak anime season ini, dan aku juga bakal review jika ada yang bagus. Dan jangan lupa untuk terus subscribe supaya kalian tahu. Terima kasih sudah tahan sampai sekarang dan menikmati video ini sampai akhir. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertemu di kedepan hari. Oke, Jane.